Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang sedia mampir di UB Channel. Kali ini saya akan membahas tentang PAI ya, Pendidikan Agama Islam part 4. Dan tentunya insya Allah di sini ada soal-soal dan dibahas ya. Dan teman-teman, mari kita doa terlebih dahulu sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan yang ilmu kita dapatkan. Dan buat teman-teman semuanya, jika channel ini terasa bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe dan di-share ke yang lainnya. Dan sebelum memulai, saya mempunyai tips sukses SKB. Perkenalkan, saya Ubay dan saya adalah sekarang udah menjadi PNS. Kemarin di tahun 2018 alhamdulillah sudah lulus SKD dan SKB. Yang pertama teman-teman yaitu libatin Allah, di mana kita menjadikan perjuangan ini sebagian dari ibadah agar senantiasa Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Insya Allah kalau Allah sudah ridho dengan perjuangan kita, nanti kita selalu diberikan kemudahan walaupun kita tidak menyangka-nyangka. Min haitsu la yahtasib. Ya. Kedua yaitu siapkan alat tulis teman-teman semuanya. Yang mempunyai catatan-catatan sekarang ditambahkan karena insya Allah nanti ada info atau ilmu-ilmu yang baru didapatkan sehingga tidak lepas atau hilang begitu saja. Yang ketiga adalah pause sebelum dijawab. Artinya teman-teman ketika nanti saya memberikan soal ataupun jawaban silahkan di pause dulu karena nanti insya Allah ada pembahasannya. Yang terakhir adalah correct me if I'm wrong. Jika saya salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kita ke soal yang pertama. Konseptor faham mahabbah dalam dunia tasawuf, yaitu mahabbah dalam dunia tasawuf. Siapa teman-teman? Ya, ini semuanya tokoh dari tasawuf ya. Tapi konsepnya berbeda-beda. Nah, konsep mahabbah itu apakah milik Hasan Basri, Dunun Al-Misri, Yazid Bustami, Abu Karim Al-Jilli, Rabi'ah Adawiyah. Mahabbah ini yang kita kenal adalah dengan konsepnya Rabi'ah Adawiyah ya. Itu sampai beliau tidak menikah dan sampai membuat syair yang sangat terkenal itu bahasa Arabnya apalah, yang intinya malam ini semua manusia yang kembali kepada yang dicintainya dan seterusnya, pokoknya saya lupa itu tentang apalah. Terus selanjutnya nomor 2, menentukan pilihan dalam transaksi jual beli antara menentukan pilihan antara melanjutkan jadi atau membatalkan. Disebut dengan apa? Ya, saya sarankan teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, silakan ditonton karena insya Allah ini adalah keterkaitan dengan video-video materi yang lain. Karena saya membuat materi juga membuat latihan soal-soal seperti ini. Tentang melanjutkan atau membatalkan itu disebut dengan apa? Al-jingala. Oh iya betul? Salah teman-teman ya, bukan jingala. Terus B, salam. Apakah iya? Bukan, salam itu adalah jual beli pesanan. Khiyar. Nah ini ada khiyar ya. Khiyar, istirat bukan, wala bukan. Nah, khiyar itu ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama, khiyar majelis. Ada 3 ya. Khiyar majelis. Terus khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Terus khiyar aib. Khiyar aib. Nah, kalau khiyar majelis, ketika itu penjual dan pembeli boleh menentukan antara melanjutkan atau tidak. Khiyar syarat yaitu khiyar atau ketentuan yang ditentukan, disyaratkan ketika saat itu. Misalkan penjual dan pembeli mengatakan, ya ini saya akan melanjutkan atau tidak ketika sudah sampai di hari ke-7 misalkan. Atau dalam bahasa yang sekarang kita gunakan yaitu garansi. Terus khiyar aib. Ketika seorang pembeli jelas-jelas menemukan aib yang dia itu tidak tahu sebelumnya, maka dia boleh menentukan antara lanjut atau batal. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu tentang 3. Rangkaian hubungan orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran. Nah, ini ada keyword sandaran. Suatu hadis atau sunnah, yaitu arawi, sanad, matan, jalul hadis wa sunnah, wurudul hadis. Teman-teman, rawi itu yang meriwayatkan, berarti bukan ini ya, yang meriwayatkan. Nah, sanad
adalah sandaran, ya, atau rangkaian dari para perawinya adalah sanad. Kalau matan itu adalah materi. Materi dari di hadis itu. Rijalul hadis itu tentang riwayat-riwayat hadis dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kalau wurudul hadis itu tentang sebab munculnya hadis. Asbabul, kalau dalam Al-Quran adalah asbabun nuzul, kalau di hadis itu asbabul wurud. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman. Jawabannya B. Terus selanjutnya, nomor 4. Menjanjikan pembayaran tertentu kepada yang mengembalikan barang miliknya yang hilang, yaitu apa? Ajingalah, salam, khiyar, kirot, hiwalah. Teman-teman, menjanjikan. Nah, kalau menjanjikan ini, coba teman-teman kalau misalkan ada barangnya hilang, ada pengumuman. Barang siapa yang menemukan barang, misalkan buku ya, barang siapa yang menemukan buku saya akan diberikan hadiah uang 1 juta. Aduh, harganya berapa itu bukunya? Nah, itu berarti apa namanya? Itu namanya sayembara. Sayembara ya. Apa itu sayembara dalam istilah Islam? Nah, sayembara itu adalah dingalah. Nah, jawabannya adalah dingalah. Kalau salam itu tadi di atas, khiyar tadi, kirot, hiwalah itu pengalihan utang. Selanjutnya, ya, nomor 5. Ayat yang artinya sesungguhnya dia adalah batang pohon yang keluar dari dasar neraka jahanam. Apa teman-teman yang mana? Nah, coba kita lihat. Nah, saranku kalau seperti ini itu melihat words atau kata yang familiar. Contohnya, neraka. Nah, neraka itu bahasa Arabnya apa? Kita cari nih. Nah, di sini hampir semuanya nih ternyata yaitu jahim nih. Jahim itu neraka. Yaudah, sekarang kita cari yang lain. Pohon. Pohon bahasa Arabnya apa? Syajaroh. Ya, pohon. Makanya sejarah itu ada yang mengatakan yaitu dari kata syajaroh, yaitu pohon. Karena pohon dari dasar sekali, dari akar sampai cabang-cabangnya menunjukkan sebuah sejarah. Kita cari nih, mana yang ada kata syajaroh. Apakah di sini ada? Ya, ternyata tidak ada. Nah, ini trik buat teman-teman atau buat saya sendiri yang belum paham semua lafal-lafal atau arti-artinya. Nah, di sini tidak ada kata syajaroh. Nah, ini ada syajaroh. Innama syajaratu takhruju fi aslil jahim. Nah, berarti adalah jawabannya yaitu ya, jawabannya kalau ini nggak ada syajarah juga bukan. Ya, ini juga nggak ada. Oke, lanjut. Lanjutkan ya, nomor 6. Hukum asal pelaksanaan ibadah yaitu amurotif, ibaha, tahrim, karoha, mafhum. Teman-teman. Ya, kita ketahui ya, ada dua hukum yaitu ibadah dan muamalah. Dan mana kalau hukum asal pelaksanaan ibadah adalah haram, ya, haram sampai ada dalil yang menghalalkan. Itu kalau dalam hal ibadah. Nah, berbeda kalau dalam hal muamalah. Kalau hal muamalah semuanya itu halal. Semuanya itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, dalam hal ini adalah hukum asal pelaksanaan ibadah yaitu semuanya haram sampai ada yang dalil yang menghalalkan. Berarti haram itu apa? Ya, tahrim. Ya, tahrim. Nah, kalau muamalah yang ini semuanya boleh, halal sampai ada yang mengharamkan. Ya, wallahu alam ya, kenapa dalam hal ibadah itu hukum asalnya ada tahrim? Karena untuk membatasi jangan sampai ada ibadah-ibadah yang dibuat-buat oleh umat Islam sehingga benar-benar keaslian dari ibadah itu sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Selanjutnya, nomor 7. Talak yang dijatuhkan dijatuhkan pada saat istri sedang haid. Disebut talak abidai, befasa, khulu, ila, ta'liq. Apa teman-teman? Ya, jadi ini adalah talak yang dilarang ya.
yaitu pada saat kondisi istri sedang haid, ya. Maka dari itu ini disebut talak bid'i. Talak bid'i itu apa? Ya, identik dengan kata bid'ah, ya. Bid'ah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah talak yang tidak dianjurkan oleh syariat. Jadi talak yang haram dilakukan. Ada berapa? Nah, yang pertama adalah ketika seorang istri haid. Terus yang kedua ketika istri itu sedang suci, tapi setelah digauli. Jadi belum jelas antara hamil atau tidak. Jadi itu talak bid'i. Terus selanjutnya, istilah mengenai talak yang tergantung. Talak yang tergantung. Apa itu? A. Bid'i, B. Fasa, C. Khuluk, D. Ila, E. Taklik. Apa? Nah, jadi bid'i tadi bukan ya. Fasak juga bukan. Khuluk ini permintaan cerai bukan. Ila bukan juga. Berarti talak taklik. Ya, talak taklik yaitu talak yang menggantung. Bukan tergantung, talak yang tergantung dalam sebuah syarat. Misalkan seorang suami mengatakan jika kamu keluar dari rumah maka gugur talaknya gitu ya. Berarti itu kalau istrinya nanti keluar dari rumah maka talaknya gugur ya, karena digantung atau disyaratkan. Selanjutnya, seorang muslim wafat dengan harta warisan 75 juta dan meninggalkan seorang anak perempuan, satu anak perempuan, ayah serta ibu. Anak perempuannya memperoleh berapa? Ya, kita tahu ya. Kita ketahui anak perempuan itu mendapatkan berapa? Ya, kalau anak perempuan itu mendapatkan sepertiga asalnya. Nah, kalau dia itu nanti bersama anak laki-laki, ya, anak perempuan bersama anak laki-laki, dia maka disebut asobah atau sisanya, ya. Nah, terus kalau ada dua anak perempuan, maka dia akan mendapatkan 2/3. Dalam hal ini ada seorang anak, satu orang anak, maka dapat 1/3. 1/3 dikalikan 75 juta, ya simpel lah ya. 1/3 dikalikan 75 berapa? Ya, simpel banget ini ya, yaitu 25 juta. Jawabannya apa? Ya, jawabannya C, 25 juta. Terus 10. Tidak termasuk rukun haji. Apa teman-teman yang tidak termasuk rukun haji? A. Ihram, B. Mabit di Madinah, C. Tawaf, ifadah, D. Wukuf, E. Sa'i. Ya teman-teman, perlu kita ketahui sering sekali di dalam soal-soal tentang haji itu disebutkan rukun dan wajibnya. Ya, juga di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ini. Silahkan ditonton ya. Dimana kalau rukun itu yang mempengaruhi sah atau tidaknya haji, ya, sah atau tidaknya. Kalau wajib itu yang tidak mempengaruhi sah, akan tetapi harus diganti dengan dam. Jadi tetap sah. Jadi kalau wajib itu bukan boleh, ketika ditinggalkan itu tetap sah hajinya, tapi harus dam atau membayar dendanya, melakukan denda itu. Nah, rukun haji itu ada beberapa, ada 6 ya. Yang pertama yaitu ihram. Nah, ihram. Jadi di sini tidak, berarti yang salah teman-teman ya. Yang salah ini tidak. Terus yang kedua atau B, mabit di Madinah. Nah, ini salah ya. Ini salah karena rukun haji itu ihram. Terus yang kedua tawaf ifadah ya. Yang ketiga adalah wukuf di Arafah. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah tahallul dan yang keenam adalah tertib. Itu rukun haji. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya yaitu B, mabit di Madinah karena ini bukan rukun. Terus lanjut. Fa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ini surah Al-Infitor ya. Yang dimaksud kiraman katibin dalam ayat tersebut adalah, nah ini nama-nama malaikat. Kiraman katibin siapa teman-teman? A. Jibril Mikail, B. Raqib Atid, C. Ruhul Amin, D. Munkar Nakir, E. Malik Ridwan. Siapa? Ya, katibin ini kan kalau kita lihat ini dari kata kataba ya. Kataba itu artinya apa? Kataba ya, simpel ya. Kataba dalam bahasa Arab adalah menulis. Jadi kiraman katibin yaitu yang menulis, penulis. Nah, terkait dengan ini siapa tugas malaikat yang menulis? Menulis apa? Ya amal berarti kan? Ya bukan menulis hutang ya. Menulis amal, menulis amal. Nah, siapa penulis amal? Yaitu nama malaikat Raqib
atid. Nah, ini sebutan dari malaikat raqib atid sebagai kiraman katibin. Jawabannya itu B. Selanjutnya, nih lagi salah satu wajib haji. Nah, ini wajib haji. Apa teman-teman? Salah satu wajib haji. Ya, kita lihat wajib haji itu apa aja? Ya, yaitu ihram dari miqat. Yang pertama ihram dari miqat. Terus ada lagi. Ya, coba kita lihat. Ihram. Yang pertama ihram. Ihram. Ini apa? Wajib haji bukan? Bukan. Ini masuknya ke rukun, ya. Rukun. Ini masuknya ke rukun. Tawaf wado. Nanti dulu. Tawaf ifadah. Ya, masuk ke rukun. Wukuf di Arafah ini. Ya, rukun. Sa'i. Ya, rukun. Berarti yang bukan adalah tawaf wado. Tawaf, selain itu ada lagi jumroh, jumroh ula, jumroh wusqa, dan seterusnya. Ya, itu ada wajib haji. Selanjutnya, ini tentang ibadah. Makmum masbuk yang rakaatnya sudah terhitung jika ia ikut bersama imam. Yaitu apa? A. Duduk antara dua sujud. B. I'tidal dengan sempurna. C. Takbiratul ihram. D. Ruku dengan sempurna. E. Sujud dengan sempurna. Jadi ini di sini adalah batasan dari makmum masbuk, teman-teman. Jadi misalkan ya seseorang itu mendatangi masjid. Nah, tapi imam atau jamaah yang sudah sholat itu sedang melakukan misalkan sujud. Apakah itu nanti rakaatnya dihitung yang pertama? Ataukah tidak? Nah, itu batasannya yang mana? Dalam hal ini batasannya apa yang dilakukan oleh imamnya? Ya, jawabannya itu apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah ketika imam itu i'tidal dengan sempurna, ya. Ya, ketika imam i'tidal. Bentar. Ya, jadi batasannya itu sebelum imam melakukan i'tidal sempurna. Tapi bukan ini jawabannya, ya. Tapi ketika imam itu sedang ruku, ya, sedang ruku. Jadi jawabannya yaitu D, sedang ruku. Kalau takbiratul ihram itu memang dari awal malah sudah jamaah, ya. Duduk di antara dua sujud juga bukan, ya. Sujud dengan sempurna bukan. Jadi kalau jamaah misalkan ya ada seorang datang ke masjid tuh melihat imam itu sedang ruku, maka dia itu langsung ikut ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Maka itu dihitung rakaatnya dapat sesuai dengan kekurangannya, ya. Jadi jawabannya adalah ruku dengan sempurna jawabannya, bukan i'tidal, sebelum i'tidal gitu, ya. Selanjutnya, di bawah ini adalah rasul yang bergelar ulul azmi atau ulil azmi. Kecuali A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Isa, C. Nabi Adam, D. Nabi Nuh, E. Nabi Ibrahim. Siapa? Ya, teman-teman, Nabi ulul azmi itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Siapa aja? Ya, Nabi ulul azmi itu ada 5. Yang pertama siapa? Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Ini kan kecuali, ya. Kecuali itu yang salah. Terus Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Nabi Adam ya enggak? Ya, ternyata Nabi Adam tidak, teman-teman, ya. Nabi Nuh iya, Nabi Ibrahim iya. Yang terakhir adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yaitu C. Lanjut, di bawah ini adalah putra-putri Nabi Muhammad SAW. Kecuali A. Ummu Hani, B. Ummu Kulsum, C. Qasim, D. Ibrahim, E. Zainab. Ya, teman-teman, tentang Rasulullah, alhamdulillah sudah dibikinkan tentang biografi Rasulullah secara ringkas di video sebelumnya. Silahkan ditonton, ya, karena ini terkait dengan biografi Rasulullah itu mengenai putra-putrinya, istrinya, senjata, dan seterusnya. Nah, kalau putra-putri beliau itu ada 7, ya, ada 7. Di mana laki-lakinya itu 3, putranya 3, putrinya 4, ya, putrinya 4. Nah, di sini siapa yang bukan? Ya, Ummu Kulsum. Iya, ini adiknya Anu Ruqayyah. Ya, ini bukan. Apa kebalik ya? Ini bukan, ya. Bukan. Qasim bukan. Ini anak nomor 1. Ibrahim bukan. Beliau adalah putra dari Maria Qibtiyah. Zainab bukan. Jadi jawabannya adalah Ummu Hani, ya. Jawabannya A. Selanjutnya, seluruh istri Nabi Muhammad SAW dinikahi setelah berstatus janda, kecuali
janda kecuali. Berarti yang bukan janda siapa di bawah ini? Ya, di bawah ini yang kita tahu lah ya, istri Rasulullah itu yang bukan janda yaitu Aisyah. Makanya Aisyah itu dijuluki dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aslinya tuh namanya bukan Abu Bakar ya teman-teman ya. Abu Bakar ini artinya apa? Abu Bakar. Bakar ini artinya perawan ya. Jadi anaknya itu perawan. Nah, ini Aisyah, anaknya perawan. Artinya beliau bukan janda, masih perawan dinikahi Rasulullah SAW. Selanjutnya, nomor 17. Kerajaan Fatimiyah di Mesir menganut madhab A. Khawarij, B. Syiah, C. Mu'tazilah, D. Sindik, A. Asy'ariyah. Apa teman-teman? Coba ditebak. Ya, jadi kalau Fatimiyah itu menganut paham Syiah ya, paham Syiah yang nantinya Fatimiyah itu digantikan atau dilengsarkan oleh dinasti Ayyubiyah ya. Ayyubiyah yang berpaham Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah. Nah, nanti Ayyubiyah itu digantikan juga nanti oleh Mamluk atau Mamalik ya. Mamluk. Ya. Terus selanjutnya nomor 18. Mengatur rizki, turunnya hujan, dan meniup sangkakala merupakan tugas malaikat. Ya teman-teman. Ya, kita lihat A. Israel, B. Munkar dan Nakir, C. Malik, Mikail dan Zakaria, D. Mikail dan Israfil, E. Raqib Atid. Tugasnya siapa teman-teman? Mengatur rizki, turunnya hujan. Itu tugasnya siapa? Malaikat siapa? Ya, ini tugasnya malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail. Terus meniup sangkakala. Ini tugasnya siapa? Ya, tugasnya Israfil. Berarti jawabannya itu D. Ya, Israel pencabut nyawa, Munkar Nakir di alam kubur, Raqib Atid pencatat amal ya. Kita lanjut nomor 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat familiar ya. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk A. Memimpin manusia, B. Mengabdi harta, C. Mengatur dunia, D. Hidup sederhana, E. Mengabdi kepada Allah. Ya, ini adalah firman Allah ya. Allah itu berfirman, dan saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Berarti apa? Ya, jawabannya yaitu E. Mengabdi kepada Allah. Ya, terus selanjutnya nomor 20. Ibadah haji tidak akan sah apabila tidak melaksanakan apa teman-teman? Ibadah haji tidak akan sah apabila tidak melaksanakan A. Pembayaran dam, B. Bermalam di Mina, C. Melontar jumroh, D. Tawaf ifadah, E. Wukuf Arafah. Ya, kita telusuri dulu. Tidak sah, berarti itu termasuk apa yang dicari? Yaitu rukun ya, rukun. Jadi ibadah haji itu tidak sah apabila tidak melaksanakan rukun. Nah, rukunnya apa di sini? Yaitu kita lihat A itu masuk rukun bukan? Bukan. B. Bermalam di Mina. Bukan ya, ini termasuk wajib, bukan rukun ya, wajib. Melontar jumroh. Ya, ini wajib juga. Tawaf wada. Ya, ini wajib. Berarti jawabannya itu wukuf di Arafah. Jawabannya E ya. Selanjutnya, oke, sudah selesai ternyata teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih teman-teman. Silahkan jika saya salah dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.